Nasihat untuk hidup dalam kasih. Pendahuluan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah pesan penting dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 9-21. Perikop ini memberikan kita nasihat berharga tentang bagaimana kita harus hidup dalam kasih yang sejati, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pergaulan dengan sesama. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak kasih yang tulus, bukan hanya sekadar dalam perkataan, tetapi dalam tindakan nyata. Kasih yang tulus dan tanpa kepalsuan. Roma 12 ayat 9-10, ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Kasih yang diajarkan oleh Tuhan bukan sekadar kata-kata manis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kasih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri, tidak penuh kepura-puraan, tetapi tulus dan penuh dengan keikhlasan. Kasih yang tulus mengajarkan kita untuk setia, sabar, dan selalu mengutamakan kebaikan orang lain. Ayat pendukung. 1 Yohanes 3 ayat 18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." 2 Sabar dan tidak cepat marah. Roma 12 ayat 12-14, di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Tuhan memanggil kita untuk bersabar dalam penderitaan dan terus bersukacita dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kesabaran adalah bagian dari kasih yang sejati, karena orang yang sabar lebih berkuasa daripada seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Ayat pendukung. Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." 1 Korintus 13 ayat 4, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong." 2. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 14, 17-21, dalam Roma 12 ayat 14 dikatakan, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap menebar kasih, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita. Tuhan ingin agar kita menjadi alatnya dalam menyebarkan kasih dan damai sejahtera. Ayat pendukung. Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." 1 Petrus 3 ayat 9, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, mintalah berkat, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." 3. Hidup dalam damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18-19. Rasul Paulus mengingatkan kita agar selalu mengupayakan kedamaian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Artinya, kita harus belajar mengendalikan emosi, mengampuni, dan mencari solusi dalam setiap permasalahan. Dengan hidup dalam kasih, kita menjadi terang bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Ayat pendukung. Efesus 4 ayat 31-32, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amsal 15 ayat 1, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Penutup. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih bukanlah hal yang mudah, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kasih bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi tindakan nyata yang terlihat dalam kesabaran, pengampunan, dan hidup dalam damai dengan sesama. Marilah kita meneladani kasih Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita, agar kita juga dapat mengasihi sesama dengan tulus tanpa pamrih. Amin.